nggak ada rencana ngelanjut ke S2 misalnya? Karena kemarin menyelenggarakan MXGP, event internasional balap motocross terbesar di dunia, dan kebetulan mereka juga nyaman bekerja sama dengan saya, dan mereka mengekspektasi saya di sini untuk 5 tahun ke depan untuk menyelenggarakannya bersama mereka lagi. Jadi mungkin ditunda dulu untuk S2-nya. This isn't just an international event. This is also a symbol that embodies that if you give a little guy a chance, it is possible that he will create miracles. And that is what I'm seeing right now in Sumbawa, in my home village, because what I'm seeing out of my eyes today is nothing less than a miracle. So I wish the racers, the team, the officials good luck. I wish success to the first Sumbawa race, Sumbawa City, and certainly hope that it won't be long. Sukses, MXGP Sumbawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, tamu kita hari ini di redaksi Suara NTB adalah Direktur Utama PT Samota Enduro Gemilang SEG, salah satu perusahaan penyelenggara MXGP Samota Sumbawa, Mas Muhammad Ihsan. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat. Makasih udah ngundang, Bagus. Ya. Terima kasih juga berkesempatan hadir di redaksi Suara NTB. Sama-sama. Mungkin Mas Muhammad cerita dulu deh masa kecil dan pendidikan. Masa kecil saya? Ya, lahir di mana gitu. Iya, iya. Jadi nama aku Muhammad Ihsan, bisa dipanggil Ihsan, kalau nggak biasanya keluarganya manggil Mamat. Aku lahir di di Glasgow, itu tuh di Inggris. Kebetulan waktu itu bapak sedang S2 di situ, dan aku lahir di Inggris di situ juga. Tapi Terus sekolah? Sekolah dari SD sampai SMA di Jakarta, dan kuliah alhamdulillah di Depok, di Universitas Indonesia. Aku ngambil ilmu ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Udah selesai ya sekarang ya? Sudah selesai. Oh, nggak ada rencana ngelanjut ke S2 misalnya? Untuk rencana ada, dan seharusnya tahun ini sudah berangkat. Saya berencana S2 untuk ngambil keuangan di Inggris, di London. Tapi karena kemarin menyelenggarakan MXGP, event internasional balap motocross terbesar di dunia, dan kebetulan mereka juga nyaman bekerja sama dengan saya, dan mereka mengekspektasi saya di sini untuk 5 tahun ke depan untuk menyelenggarakannya bersama mereka lagi. Jadi mungkin ditunda dulu untuk S2-nya. Ditunda dulu ya? Sampai 5 tahun? Ya, kita lihat nanti aja ya. Karena saya juga sangat berminat sebenarnya untuk melanjutkan studi saya di luar. Keuangan ya? Keuangan ya. Kenapa pilih keuangan? Karena menurut saya tertarik di bisnis ya, dan menurut saya untuk suatu bisnismen bisa sukses, salah satu fondasi dasar yang harus dipelajarin, yang harus kuat, itu di keuangannya. Untuk bisa menganalisa, mengetahui langkah berikutnya baiknya kayak gimana, itu kenapa saya berminat untuk mengambil keuangan di situ, karena itu. Nah, selama kuliah itu kegiatan di luar kampus apa? Kegiatan saya lebih banyak di dalam kampusnya, karena saya kebetulan mengikuti berbagai kepanitiaan. Saya ikut panitiaan di lomba ekonomi,
namanya Indonesian Economic Outlook. Saya juga ikut serta di organisasi di Kanopi FEB UI, itu himpunan jurusan ilmu ekonomi. Saya juga ikut serta kepanitiaan di Jazz Goes to Campus, itu panitia acara konser terbesar di UI yang diselenggarakan oleh fakultas saya. Itu artis-artis besar di Indonesia, artis-artis ternama datang, dan itu semua jadi fondasi saya mengembangkan soft skill sehingga saya juga sekarang jadi direktur utama untuk IO yang menyelenggarakan MXGP kemarin di Sumbawa. Jadi pengalaman sebagai panitia event di kampus itu membantu ya ketika Iya. sebagai penyelenggara MXGP di Sumbawa ya? Sangat membantu, karena tentunya ini dunia event ya. Jadi ini bukan pekerjaan kantor sehari-hari yang kita datang pagi pulang sore, enggak. Ini pekerjaan yang kita harus pikirkan 24 jam sampai acara tersebut terselenggaraan gitu. Pengalaman saya mengetahui barang-barang apa saja yang diperlukan, terus gimana kita bernegosiasi dengan vendor-vendor, dan apalagi ini standar internasional ya. Ini balapan motocross terbesar di dunia, jadi tentunya kita nggak bisa kalah standarnya dengan negara-negara lain. Kemudian kita juga banyak rapat dengan informnya, dengan tim internasionalnya, gimana kita bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka dan membuat ini lancar semua gitu. Nah, untuk membangun relasi ya, lobby ya, sebagai putra gubernur itu terbantu enggak itu? Oh, kalau jujur sangat terbantu sih. Terbantu, ya. Karena untuk acara sebesar ini di Sumbawa, di daerah yang belum pernah mengadakan acara besar gitu, tentunya ini tantangan dan nggak semua orang mempercayai itu bisa terjadi acara ini gitu di Sumbawa. Makanya kalau misalnya IO biasa negosiasi dengan vendor-vendor, mungkin mereka akan kesulitan. Cuman karena saya sebagai anak gubernur dan saya mempunyai visi sama dengan bapak saya gitu, untuk mengembangkan Sumbawa ini dan mengembangkan provinsi, mengharumkan nama Indonesia, itu sudah jelas. Maka itu mungkin itu sangat membantu menaruh visi itu juga ke vendor-vendor, ke pihak-pihak yang membuat acara itu sukses. Nggak ada beban nggak, Mas Muhammad sebagai anak gubernur? Beban? Ya. Misalnya kok enaknya jadi anak gubernur, ya mungkin lobby atau membangun komunikasi, membangun relasi mudah. Kalau itu enaknya kan, kalau enggak enaknya apa? Ada, tentunya ada ya, karena Apa enggak enaknya? apa yang saya mau nggak mau, yang saya siap menghadapi orang siapapun itu, saya juga tidak bisa menghilangkan nama bapak saya gitu di sini. Jadi apapun yang saya omongan pasti merefleksikan bapak saya gitu. Jadi tentunya saya juga harus menjaga sikap, berhati-hati. Tapi tentunya itu bukan suatu hal yang terlalu ini ya, karena ya pada akhirnya kalau emang kita bersikap baik, kita beretika kepada orang, ya bukan suatu hal yang terlalu membebankan. Tapi tentu orang pasti melihat saya dan pasti mengasosiasikan saya dengan bapak saya. Begitu aja sebenarnya. Nah, karena mungkin ingin menjaga betul ya nama orang tua ya sebagai gubernur. Jadi Mas Muhammad ini enggak merasa kehilangan kemerdekaan karena terlalu hati-hati nih. Kalau saya begini nih, nggak enak nanti nama bapak saya dibawa-bawa sama orang ini. Enggak ya? terlalu, karena saya bukan terlalu orang yang kayak gimana ya. Saya nggak terlalu aneh-aneh. Jadi sebenarnya saya menjadi diri saya sendiri gitu. Cuman karena saya emang menjadi anak gubernur, ya mau nggak mau orang pasti mengejat saya sebagai ya anak gubernur, bukan sebagai Muhammad Ihsan gitu. Dan kadang itu yang menjadi kerasa
beratnya mungkin di situ bagi orang-orang gitu. Ada pesan khusus enggak? Misalnya Umi, Mamat, ya bapakmu atau abimu Pesan- kan gubernur gitu kan. Nah, Mamat ini harus hati-hati, enggak boleh ini, enggak boleh itu. Oh, Enggak ya? Nggak ada. Enggak ada. Pesannya ya jadi orang baik aja, Orang baik aja. orang sebaik mungkin, membantu orang, dan tentunya lebih, mumpung saya belajar ya, saya masih muda dan saya mempunyai privilege dan kesempatan yang mungkin nggak dirasakan oleh orang-orang seumuran saya. Saya pesannya sih untuk mempelajari, serap ilmu sebanyak mungkin dari sini, karena nggak semua orang mempunyai kesempatan sama kayak saya, dan saya juga berharap bisa memenuhi keinginan Bapak untuk mengobservasi, melihat kondisi dalam Indonesia, dalam pemerintahan kayak gimana, agar bisa saya ambil positifnya dan bisa mudah-mudahan bisa membantu orang sebanyak mungkin dengan itu. Ada harapan enggak Abi, Umi terhadap Mamat apa? Untuk menjadi politisi ya, kalau dibilang itu, mungkin Abi berharap saya terjun di situ, dan itu yang berbeda karena Umi belum tentu pengen aku menjadi politisi. Tapi sejauh ini saya nggak berharap apapun, nggak terlalu ambisius untuk mengejar jalan yang itu. Saya fokus saja maksimal dengan pekerjaan saya sekarang dan menjadi orang yang terbaik yang saya bisa saat ini. Dan kalau misalnya ada itu nanti aja gitu, ke depannya aja. Cuman saya sekarang fokus saat ini terhadap diri saya sendiri dan apa yang saya kerjakan sekarang gitu. Enggak, Mamat tertarik enggak menjadi politisi itu? Menjadi politisi ya, itu pertanyaan yang selalu ditanyakan orang-orang. Jadi gimana, masih ngikut bapaknya, yang ngikut bapaknya. Kalau tertarik sih saat ini saya bisa bilang belum ya, cuman saya nggak akan bilang never say never. Saya nggak akan bilang nggak pernah gitu. Jadi mungkin saya yang 5 tahun ke depan akan berbeda dengan saya yang sekarang. Jadi ya kita lihat aja perjalanannya gimana, dan Allah akan membawa saya ke jalan yang mana gitu. Kalau sehari-hari kesibukannya apa sekarang? Sehari-hari saya saya ada bisnis di Sumbawa, ada 2 bisnis. Yang pertama ada pabrik beton di situ, dan ada di sektor poultry di telur ayam. Saya ada peternakan telur ayam. Dan sekarang yang menjadi kesibukan utama saya yaitu mempersiapkan untuk MXGP tahun depan. Karena tahun depan kita bukan hanya menggelar MXGP di Sumbawa saja, kita juga menggelar di Lombok, dan itu kita harus start dari awal lagi, karena kita harus memilih sirkuit di mana, menyiapkan akomodasi, menyiapkan segala apapun yang dibutuhkan untuk mencapai standar MXGP gitu. Jadi sudah beda cerita, karena sekarang kita pusingnya yang di Lombok sekarang, karena kan MXGP tahun depan ada 2, ada di Samota dan di Lombok ya. Karena di Samota kita udah berhasil dan sukses menggelar itu, dan bahkan mendapatkan penghargaan. Sedangkan di Lombok ini suatu hal yang baru gitu. Jadi kita bisa dibilang lebih pusingin menggelar acara di Lombok daripada di Sumbawa gitu. Kenapa? Karena Persiapannya? Persiapannya di Samota kita udah berhasil dan sudah. Oh, jadi ada beban ya, ada beban keberhasilan itu ya. Ada. Nah, jangan sampai di event berikutnya enggak sehebat di Sumbawa ya. Ya, karena event kemarin itu meskipun sukses, kita hanya punya waktu efektif 3 bulan saja untuk mempersiapkan acara GP internasional. Sedangkan untuk tahun depan kita mempunyai waktu yang lebih banyak, mempunyai jarak waktu setahun dari kemarin tuh, dan tentunya ekspektasi kita juga pasti harus lebih baik dari yang kemarin gitu. Kalau hobi, apa hobi?
Hobiku Olahraga apa gitu kan? Atau di luar kan manusia itu kan tidak melulu cari uang, kerja saja kan? Betul Pasti sih. juga ada waktu untuk menjalankan hobinya gitu kan. Ya, hobi saya nggak ada yang terlalu spesial. At the end of the day, aku seperti anak muda biasa gitu. Ya, aku suka jalan-jalan, suka nonton, bermain sama teman-teman gitu. Di Mataram udah banyak temannya ya? Banyak. Dan tentunya ya itu hobi-hobi aku yang meskipun ya aku lebih, karena posisiku sekarang ini aku juga banyak bergaul dengan bapak-bapak, teman-teman bapak ya. Jadi banyak juga beragam dari jangka umurnya gitu, ada yang seumuran aku, cuman ya kurang lebih kayak anak-anak biasa seumuran saya. Nah, selama menetap di Mataram ini setelah kuliah itu kemana saja? Destinasi wisata lah yang pernah dikunjungi gitu. Yang paling banyak saya di Lombok. Lombok ya? Iya. Antara lain misalnya? Seperti di Senggigi, saya sering sekali ke Senggigi, ke Sembalun juga saya pernah. Tapi belum kesampaian untuk ini menanjak Gunung Rinjani ya, Oh belum. karena belum ada waktu. Dan kemarin juga Apa ada keinginan? COVID. Tentu pasti. Pengennya sih tahun ini ya, rencananya. Cuman ya begitu zaman sekarang kebanyakan wacana kalau jalan-jalan juga, apalagi ke Rinjani gitu. Jadi semoga aja itu cita-cita saya di Mataram untuk berhasil mencapai Gunung Rinjani. Setelah mendatangi destinasi wisata itu menarik semua ya? Menarik, itu Lombok sangat indah sekali memang dari alamnya, dan pariwisatanya ini potensi besar sekali. Apalagi dengan ada event-event internasional sekarang kan yang bisa menarik menarik orang-orang menuju NTB. Jadi bukan hanya di sektor pariwisata saja, cuman ada sektor otomotifnya di event-event internasional seperti MotoGP, Superbike, dan MXGP 2 kali, dan ada pre-season juga untuk MotoGP-nya. Itu sangat berpotensi. Kalau pacar? Itu sulit ya jawabnya ya. Sulit ya? Tapi belum ada rencana menikah gitu kan, belum? Oh, masih Masih jauh. Karena saya masih belum ada pikiran di situ. Meskipun kakak-kakak saya udah nikah semua dan semuanya itu pertanyaan yang saya sering dapetin, nikah kapan? Cuman ya saya Belum ada rencana. Belum terlalu memikirkan saya harus nikah gitu. Jadi apa pesannya Mas Mamat ini pada anak-anak muda lah di Indonesia? Lumayan berat ya pertanyaan. Misalnya kan Abinya kan selalu bilang begini, anak-anak muda sekarang ini ada yang takut bermimpi. Nah, anak-anak muda enggak boleh takut bermimpi kan? Gitu. Jadi pesan saya untuk anak-anak seusia saya ya, karena kebetulan saya juga saya punya kesempatan untuk melihat berbagai macam daerah dan bahkan negara-negara lain, dan saya juga bisa menyelenggarakan suatu event internasional di mana semua orang mengira tidak bisa gitu dengan jangka waktu yang sangat pendek dan di daerah tersebut, tapi itu semua terrealisasi. Jadi nggak usah takut bermimpi ya? Nggak usah takut mimpi setinggi-tingginya, karena itu gratis. Karena yang saya lihat untuk anak-anak muda sekarang tuh bahkan untuk melihat orang-orang di sosial media, orang-orang dengan rumah besarnya, dengan mobil mewahnya, mereka takut gitu untuk berbicara kalau suatu saat saya akan mendapatkan itu semua. Padahal bermimpi itu ngomong kayak gitu aja itu gratis. Dan gimana kita bisa mencapai itu semua kalau kita sendiri nggak mempercayai itu. Gitu. Terima kasih Mas Mamat atas waktu dan kesempatannya berbincang-bincang dengan kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.